Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ya, pada kesempatan video kali ini kakak akan membahas tentang trigonometri, yaitu mengubah derajat ke dalam radian atau sebaliknya. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya, agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, langsung aja. Mengubah derajat ke dalam radian atau sebaliknya. Ukuran sudut. Nah, di waktu SMP mungkin kita sudah belajar ya tentang lingkaran ya. Di sini kita punya dua buah lingkaran ya. Lingkaran itu pasti ada jari-jari. Jari-jari setengah dari diameter ya. Nah, di sini ada ujung jarum dan ada jari-jari OA ya. Jadi kalau dalam jam itu ujung jarum ini penanda bergantinya waktu ya. Nah, di sini ada lingkaran yang kedua, ada jari-jari OB sama OC ya. Nah, dalam satu lingkaran totalnya 360 derajat, atau dalam satu putaran itu, satu putaran lingkaran total sudutnya 360 derajat. Ukuran sudut dalam derajat, 1 derajat ditulis dengan 1 derajat, ada titik derajatnya itu di atas ya. Di atas kanan didefinisikan sebagai ukuran besar sudut yang disapu jari-jari lingkaran dalam jarak putar sejauh 1/360 putaran. Jadi 1 derajat untuk 360 putaran. Maka di sini kita dapat persamaannya 1 derajat itu adalah 1/360 putaran, atau 1 putaran sama dengan 360 derajat. Ukuran-ukuran sudut yang lebih kecil dari ukuran derajat dinyatakan dalam ukuran menit dan ukuran detik. Misalkan 1 derajat itu 60 menit, atau 1 menit kita rubah jadi 1/60 derajat. Cara penulisannya 1 derajat sama dengan 60 aksen 1 ya. Nah, ini untuk 1 derajat, atau 1 aksennya sama dengan 1 menitnya per 1/60 derajat gitu ya. Nah, sekarang kalau 1 menit sama dengan 60 detik, berarti cara penulisannya titiknya 1 menit, kalau detik itu titiknya 2 ya, aksennya double aksen. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik, atau 1 detiknya 1/60 menit. Nah, ini 1 detik mewakili 1/60 menitnya gitu. Nah, ukuran sudut dalam radian. Nah, di sini ada 2 lingkaran ya. Ada lingkaran mempunyai jari-jari ya. Ada jari-jari MQ, MP ini R ya, R aksen. Dan mempunyai panjang busur ya. Panjang busur P aksen 0 Q aksen sama PQ. Nah, di sini kita mencari radian gitu dari 2 lingkaran ini. Misalkan panjang busur PQ per MP-nya. Panjang busur PQ mana? Ini ya. Nah, panjang busur PQ itu R ya. Nah, panjang busur PQ per MP, MP-nya ini jari-jari, sama dengan panjang busur P aksen kali Q aksen. P aksen sama Q aksen ya. Dibagi MP aksen. Nah, ini. Maka nilai perbandingan panjang busur PQ per MP dinyatakan dalam ukuran radian. Nah, perbandingannya panjang busur PQ itu adalah R ya. R dibagi R sama dengan 1. 1 radian ditulis atau didefinisikan sebagai ukuran sudut pada bidang datar yang berada di antara 2 jari-jari lingkaran dengan panjang busur sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Nah, ini 1 radian ya. Ukuran sudut pada bidang datar yang berada di antara 2 jari-jari. Nah, ini ya, dengan panjang busur sama dengan panjang lingkaran, panjang jari-jari lingkaran ya. Mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian dan sebaliknya.
Nah, besar sudut PMQ ya. PMQ ini dibagi ya per MP. Nah, besar sudut PMQ sama dengan panjang busur PQ itu adalah setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran ya. Luas lingkaran VR setengah lingkaran PQ, panjang busur PQ per MP. Nah, di sini karena setengah lingkaran berarti keliling dari setengah lingkaran adalah VR dibagi jari-jarinya, MP-nya. MP-nya jari-jari ya. Sebab panjang busur PQ sama dengan setengah keliling lingkaran. Gitu, setengahnya ya. Maka dapat PMQ, ini PMQ yang ini adalah V radian. Maka kesimpulannya 1 derajat sama dengan V per 180 radian. Ini untuk 1 derajat karena 1 radian sama dengan 180 derajat per V. Nah, ini untuk mengkonversi ya dari 1 derajat ke radian rumusnya V per 180. Kalau dari radian ke derajat maka dibalik ya, 180 derajat per V. Nah, kalau dibulatkan 1 derajat itu V-nya kita ganti 3,14 per 180, maka nilai radiannya 0,017 sekian. Atau 1 radiannya kita ekuivalenkan ya, 180 derajat dibagi 3,14 ya sekitar 57 derajat, 296 ya. Contoh soal nih. Nyatakan sudut 50 derajat dan 89 derajat ke dalam radian. Nah, tadi sesuai dengan rumus ya. 50 derajat. Berarti kalau 50 derajat diubah ke radian. Berarti 50 derajat dikali V per 180. Nah, di sini berarti 50 per 180 0,277 V. Nah, V-nya kita ganti 3,14, maka dapat 50 derajat itu setara dengan 0,87 radian. Nah, untuk yang berikutnya 89 derajat. 89 derajat dikali V per 180 derajat. Ininya 89 dibagi 180 hasilnya 0,494 V. V-nya kita tukar jadi 3,14 maka dapat hasilnya 1,55 radian. Maka 89 derajat setara dengan 1,55 radian. Contoh soal 2. Nah, yang ini kita rubah dari radian ke derajat. Nyatakan sudut 0,45 radian dan 0,89 radian ke dalam satuan derajat. Nah, ini kebalikan dari contoh soal 1 ya. Sekarang dari radian ke derajat. Nah, penyelesaiannya. Kalau tadi mencari radian ke sudut, maka 180 per V ya. Kalau dari sudut ke radian, V per 180 gitu. Nah, dari sini 0,45 radian sama dengan 0,45 dikali 180 derajat per V. Nah, ini 0,45 dikali dulu 180. Baru dibagi 3,14. Nah, dari sini hasilnya 25,80 derajat. Nah, sekarang 0,89 radian. Nah, 0,89 kali 180 dulu. Baru dibagi 3,14. Maka dari sini kita dapat derajatnya 51,02 derajat gitu ya. Nah, ini sedikit penjelasannya. Jadi rumusnya ini ya. Untuk derajat ke radian V per 180, untuk radian ke derajat 180 per V. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau 1 derajat 180-nya di bawah. Kalau derajat ke radian 180-nya di bawah. Kalau radian ke derajat 180-nya di atas. Gitu. Jadi untuk memudahkan saja ya, jangan sampai terbalik sehingga kita bisa membedakan perubahannya gitu. Jika tidak ada pertanyaan, silakan pelajari ulang. Jika ada pertanyaan, jangan lupa isi di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nantikan video kakak selanjutnya. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video kakak berikut ini ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.